lebih ke dari teknik-teknik yang ada di web exploitation itu digabungkan. Nanti jadi kita harus menyelesaikan di soal itu memakai banyak teknik. Jadi nggak bisa kita pakai satu teknik aja. Jadi kita harus memahami banyak teknik. Nah, di sini salah satunya the serialization attack, SSTI, SSRF, dan logic chain. Untuk lebih detailnya nanti ini nggak dibahas di sini. Jadi mungkin nanti akan sesi lagi untuk pembahasan dari tiap teknik-tekniknya di web exploitation. Sesi sendiri Next. lah. Ya, ada sendiri lah. Soalnya kalau dibahas di sini mungkin pasti Kepanjangan. pasti nggak cukup waktunya. Iya. Nah, kemudian ini resource-resource buat kalian yang mau belajar web exploitation. Yang pertama ini ada Portswigger Web Security Academy. Ini Portswigger Web Security ini yang dia ini ya adalah organisasi yang ngebuat tools Burp Suite tadi. Jadi pasti kalau kalian mau belajar Burp Suite juga ada di sini juga. Yang kedua OASP Top 10. Nah, ini merupakan top 10 attack web exploitation yang lagi tren sekarang. Kemudian Pilot All-Setting yang ini sangat sangat berguna sekali kalau kalian udah nemuin celah keamanannya, tapi kalian nggak tahu nanti harus ngetik apa yang dikirim ke servernya. Ya, kalian bisa memakai Pilot All-Setting untuk referensi pilot-pilot yang harus dikirim ke servernya. Yang empat ada Hacktrex. Ini merupakan ya ini lebih ke kamus besar cybersecurity. Jadi di sini hampir lengkap ada semua teknik-teknik yang apa yang ada di web exploitation juga. Jadi di Hacktrex ini juga bukan hanya dari web exploitation sih, banyak teknik cybersecurity-nya juga. Next. Oke, yang kedua adalah kategorinya forensik. Nah, forensik. Nah, forensik sendiri itu adalah menganalisis artefak digital seperti file DAM, memori, paket jaringan, berkas log, gambar ataupun disk. Nah, biasanya di kategori forensik sendiri itu tersisipkan sebuah kategori lagi. Jadi ada subkategori di forensik ini yang yaitu namanya steganography, steganography. Nah, itu. Bagi yang belum tahu steganografi sendiri itu apa, jadi steganografi itu sebuah teknik kita menyisipkan sebuah informasi tersembunyi ke file tertentu itu. Nah, kemudian si forensik ini dia cocok bagi siapa sih? Nah, si forensik ini cocok bagi kalian yang suka memecahkan teka-teki atau mempunyai mindset seperti detektif. Karena di forensik ini kalian nanti biar kemungkinan itu ada salah satu contoh kalian diberikan sebuah file log. Iya, apa bagi yang belum tahu log tadi log itu merupakan rekam aktivitas request yang masuk ke sebuah server. Jadi nanti akan ada timeline dari mulai mungkin pukul 1 sampai 5 nanti requestnya masuk siapa aja. Biasanya di forensik ini soalnya itu ada yang berupa seperti tanya jawab. Jadi nanti kalian harus memberikan sebuah jawaban ke servernya itu. Jadi mungkin ditanya pada jam 1 ada serangan. Jadi kalian harus membaca lognya. Nanti kalian harus jeli. Nanti jam 1 itu mana request yang mungkin terlihat mencurigakan atau anomali. Lanjut. Nah ini tools-tools yang digunakan. Nah di sini sama seperti sebelumnya saya meliskan beberapa tools saja yang sering digunakan. Aslinya di forensik sendiri ini toolsnya itu sangat luas sekali. Jadi kalau di list itu harusnya nggak cukup ini layarnya. Nah, kemudian ya ini tools yang aku list ini ada Wireshark. Wireshark itu yang gambar seperti ini apa sirip hiu. Nah, digunakan. Nah, Wireshark ini sendiri digunakan untuk menganalisa lalu lintas paket jaringan. Ya, bisa bro. Jadi ketika kalian biasanya nih kalau Wireshark digunakan untuk ketika soalnya itu diberikan sebuah file dengan ekstensi .pcap. Nah, .pcap itu sendiri merupakan dia hasil DAM atau hasil analisis dari lalu lintas paket jaringan. Nah, ini kalau kalian diberi biasanya berupa protokol HTTP. Jadi nanti ada request banyak request, nanti kalian harus membaca satu persatu. Kemudian volatility ini merupakan tools digunakan yang untuk sebuah memori dump. Kemudian ada imhex. Jadi sebuah hex editor yang dapat digunakan untuk mengganti bytes pada sebuah file secara langsung dan binwalk yang nanti akan digunakan untuk menganalisis dan mengekstrak file yang disembunyikan di dalam file lain, yaitu menggunakan teknik steganography. Oke, lanjut.
Nah, berikut jenis-jenis soal yang biasanya muncul di kategori forensik. Nah, di sini ada easy, medium, hard. Kalau easy sendiri ada yaitu file carving, steganography, metadata, dan lain-lain. Nah, picap sendiri tadi terletak di kategori medium. Kemudian ada memory dump. Nah, ada corrupted file structure. Jadi di kategori ini kalian disuruh untuk membenarkan sebuah struktur file yang hancur, yang korup, gitu. Oke, next. Kemudian resource-nya untuk belajar forensik. Yang pertama ada Start.me. Ini merupakan resource utama, bisa dibilang ya kamus besarnya buat forensik. Nah, di sini nanti akan terlist banyak resource yang bisa kalian kunjungi lagi. Kemudian ada Awesome Forensik, di Devir Cheat Sheet. Devir ini kepanjangan dari Digital Forensic and Incident Response. Kemudian ini tiga ada Hack the Box Sherlock. Ini udah aku mention tadi, Hack the Box itu sebuah platform yang bisa kalian buat untuk belajar cyber security. Yang empat ada Let's Defend. Ini platform lagi yang mirip seperti Hack the Box. Lanjut. Oke, next tadi kan ada web sama forensik ya. Nah, ini kita masuk ke kategorinya yang gimana ya bilangnya ya. Agak magic-magic gimana gitu. Ya, masuk ke kriptografi. Oh ya, BTW yang kriptografi di sini bukan kripto ini ya, Rek. Bukan cryptocurrency, fokus kripto saya. Jadi si kriptografi sendiri itu jadi dia itu lebih fokus ke semacam encryption, decryption kayak gitu-gitu, encoding dan semacamnya. Ini kan mengenali, menganalisis dan eksploitasi dari teknik kriptografi yang udah ada, terus saling implementasi kayak gitu. Nah, ini cocok buat bagi yang suka ini ya, mathematics, asik. Sangat-sangat anu sekali, Italian sekali. Oke, nah ini buat toolsnya. Toolsnya itu yang pertama ada SageMath. Nah, si SageMath ini sebuah ini ya tulisannya ya. Nah, dia itu software matematika. Jadi dia nanti di coding sama Python BTW. Sama Python di dalamnya itu udah ada beberapa macam package atau library kayak NumPy, SciPy, Matplotlib, SymPy, Maxima, bla 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 banyak lah. Nah, ini tools yang wajib banget lah, powerful banget soalnya. Tuh. Nah, terus kedua itu ada Python. Nah, ini pasti nanti soalnya bukan buat bikin kode decryption atau semacamnya kayak gitu. Nah, nanti yang digunakan sama SageMath itu juga Python. Nah, terus ada Paper and Brain coy. Nah, ini ketika kalian butuh iki ya, Rek, ya, butuh kertas gawe hitung-hitungan, atau coret-coret. Apa enggak misalnya kalian emosi atau stres gitu, bisa robek-robek kertas atau gimana gitu kan. Buat melampiaskan coy. Nah, iki ya, ono si Player misalnya iso nge-solve kriptografi hanya dengan kertas itu sangar tak ini sangar kok. Sangar. Ya soalnya biasanya nggak Python ya. Impossible lah nggak kene Andre. Ya. Misalnya iso sangar sih. Oke, nah selanjutnya ini ada namanya Kriptologi April Archive dan dia itu bentuknya website ya. Website isinya itu paper-paper yang berkaitan dengan kriptografi. Nah, ini kriptografi ini matematika banget lah. Nah, ini kan mengerikan coy. Tapi nggak apa-apa. Iku biasanya sing susah-susah. Oke, terus ada soal-soal yang biasanya muncul sama kayak sebelumnya dibagi jadi isi, medium, sama hard. Nah, di sini ada yang isi dari CSS Cipher, Cypher. Nah, ini klasik-klasik zaman dulu lah. Ini dipakainya waktu eh, kepemerintahan Caesar, Caesar siapa gitu. Nah, dia pakai ini. Terus substitution cipher, encodings, dan XOR. Nah, ini banyak lah. Sebenarnya banyak. Tapi cuma ditulisnya 4. Terus ada di Medium itu ada RSA. Nah, RSA ini yang biasanya dipakai buat di web-web web waktu ini eh, ada yang namanya SSL. Kalau misalkan di atas biasanya ada tulisannya secure atau insecure kayak gitu. Nah, kalau misalkan secure dia itu pakai SSL, pakai RSA gitu. Nah, terus ada AES, terus hash related sama stream cipher.
RC4 Caca dan lain-lain. Nah, terus ada yang hard ini PRNG. PRNG ini dia itu fungsinya buat nge-generate angka kayak gitu. Terus ada elliptic curve atau ECDSH, lattice based cryptography, post quantum cryptography. Nah, ini BTW munculnya cuma di CT Pinter. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Di Indo mentok-mentok dari sini doang. Si hard yang tiga ini medium sama easy kayak gitu. Nah, next untuk resource-nya, kalian bisa belajar di CryptoHack seperti itu. Di CryptoHack ini tuh platformnya lengkap banget lah, all in one, semuanya ada di situ. Yang di sini semua itu ini ada di CryptoHack. Jadi sebenarnya di sini aja cukup. Nah, tapi kalian bisa cari di tempat lain juga, kayak di sini ada. Kalau misalkan mau lebih mendalami classic attack itu di The Amazing King. Terus ada yang dua ini itu lebih ke algoritma atau udah bentuk codingannya kayak gitu. Bentukan codingannya udah ada di sini. Jadi kalau yang general alias yang udah pernah ada kayak gitu attack-nya, kalian bisa nyari di sini. Nanti ada. Nah, terus ini yang tadi ya, ini link ya. Oke, next. Nah, tadi udah bahas kriptografi, sekarang reverse engineering. Nah, si reverse engineering ini tujuan utamanya itu ada dua sebenarnya. Dia itu tujuannya untuk memahami malware. Jadi kalau misalkan ada serangan dari malware gitu, dia bakal menganalisis kira-kira malware-nya cara kerjanya gimana, biar bisa kira-kira dapat cara ngedekryptnya kayak gitu. Nah, terus satu lagi itu yang ini sebenarnya tidak etik ya, Rek, ya. Ini game hacking. Kayak misalnya kalian tahu ini namanya game CS, Counter Strike, game tembak-tembakan. Jadi di sini tuh dia melakukan wall hacking. Nah, dia itu gimana cara wall hackingnya ya dia nge-reverse dulu gimana cara si si server atau si CS-nya ini dia ngebaca dari lokasi lawan atau lokasi playernya seperti itu. Nah, nanti dia bakal di render di sini. Tuh. Oh ya, BTW kalau misalkan eh, kalian paham reverse engineering gitu ya, semua software itu open source ya, alias gratis lah, bisa dilihat source-nya gimana. Oke, next. Nah, ini ada beberapa tools yang dipakai. Ini ada di compiler tools. Dia itu fungsinya untuk nge-disassemble atau nge-decompile binary agar lebih mudah dibaca. Nah, decompile ini itu eh, ngerubah dari kode kalian yang awalnya kan decompile nih, compile biasa, bukan decompile. Compile nanti hasilnya itu binary kayak exe semacam itu. Nah, si decompiler tools nanti itu ngerubah dari yang sudah jadi binary atau executable itu balik ke source code. Nah, tapi catatannya gini, eh, hasilnya yang di decompile itu nggak 100% sama kayak yang asli seperti itu. Jadi kalian harus analisis dulu ini kira-kira gimana kayak gitu. Oke, terus ada debugger tools. Nah, debugger tools ini kalau misal kalian mau analisis secara dinamik alias kalian mau eh, istilahnya apa ya, ngedebug kah? Iya, ngedebug. Jadi kalian bakal lihat kira-kira per line ini gimana cara kerjanya. Satu line pertama, line kedua, line ketiga, dan segitu terusnya sampai selesai kayak gitu. Nah, terus ada Z3. Nah, Z3 ini tools buat cek set atau SMT fault solver. Jadi dia itu bakal kita kasih istilahnya apa ya? Istilahnya kondisi lah, kondisi dari sebuah pertanyaan kayak gitu. Nanti dia bakal nyari kira-kira apa yang cocok. Contoh itu kayak misalkan A tambah 3 sama dengan B. A tambah 3 sama dengan B kan berarti kalau misalkan A-nya 5, B-nya 8 kan. Kayak gitu. Jadi dia bakal tahu kira-kira A-nya hasilnya berapa, B-nya hasilnya berapa kayak gitu. Nah, terus pastinya kalian butuh tools atau toolsetnya yang dari language programming yang yang dipakai sama challenge-nya. Jadi challenge-nya itu kan macam-macam, bisa dari macam-macam bahasa pemrograman. Nah, itu kalian harus punya
toolsnya atau toolset dari bahasanya kayak gitu. Kalau misalkan C itu ada yang namanya GCC kayak gitu, gitu. Nah, next. Nah, jenis-jenis soal yang biasanya muncul itu sama kayak tadi kan. Kita bagi ke isi medium hard, yang isi itu basic serial atau keygen. Jadi kalau ada apa ya istilahnya itu eh misalkan kalau kalian punya game gitu kan atau kalian download game kan kadang kan kalian harus bayar license, sorry ya itu license. Nah license itu kalau misalkan kalian paham reverse engineering ya kalian bisa nge-generate license kalian sendiri seperti itu. Nah terus ada string static analysis, ada basic disassembly, terus scripting atau bytecode dari Python, JS atau Wasm. Nah, untuk yang medium itu eh, ada yang namanya obfuscation atau packer yang udah terkenal gitu. Nah, itu dia maksudnya medium. Terus ada Android APK, dia itu atau pakai Flutter ataupun Kotlin. Terus ada abstraction yang bahasa-bahasa yang banyak abstraction kayak C++, Golang, Rust, OCaml, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya ada advanced scripting. Kan tadi kan basic scripting nih. Nah, yang advanced scripting itu masuk ke medium. Oke, yang di hard ini yang custom, bukan yang udah kesebar gitu. Jadi ini custom bikinannya eh, yang bikin soal sendiri kayak gitu. Nah itu agak susah lah bacanya. Makanya kan yang well known ini udah ada eh deobfuscatornya atau debuggernya kan, yang nge-unpack atau yang ngeluarin gitu, yang ngebalikin dia itu udah ada kesebar, jadinya lebih gampang tinggal pakai. Tapi yang hard ini harus bikin sendiri. Nah itu susahnya. Terus ada anti entah anti reversing atau debug, VM detection itu maksudnya hard. Terus ada firmware kalau misalkan kalian punya IoT, di IoT itu kan ada firmware-nya ya. Nah itu reverse engineering itu lebih susah. Soalnya udah arsitekturnya beda kayak gitu. Nah terus ada large plus kompleks program kayak misalkan game yang besar, contoh kayak tadi CS Counter Strike itu kan besar banget ya. Nah itu lebih susah. Terus dia pakai kriptografi yang advance dan lain-lain banyak lah gitu. Ini BTW hasil dari obfuscation. Dia tuh hasilnya ini BTW cara kerja jalan jalan jalannya si kodenya nanti habis di sini kemana 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 gitu. Nah ini nanti ditemuin di decompiler. Oke, resource-nya kita ada resource dari yang pertama itu Redmi. Redmi ini sebuah platform. Jadi platformnya itu ada orang nyebar-nyebar kayak gitu, nyebar-nyebar soal challenge. Nah, kalian bisa coba kerjain kayak gitu. Nah, ini hacker rank. Jadi kalau misalkan eh, kalian mau memperdalam atau memperkuat algoritma atau logik kalian, nah ini bisa di sini ya. Nah, ini sama kayak lead code gitu ya. Kalau tahu lead code. Nah, terus ada ini compiler explorer. Nah, di sini tuh kalian bisa ngebandingin sebelum dikompil sama setelah dikompil. Jadi kalian bisa dibandingin. Contoh, yang lain ini itu jadinya gimana, itu kelihatan. Terus lanjutnya Android RE ini pakai resource-nya di sini. Jadi kalau kalian mau belajar Android bisa di sini. Tuh. Oke, next. Tadi kan udah Bagus. dibahas tentang reverse engineering. Sekarang kita lanjut ke kategori terakhir yaitu binary exploitation. Dari dari gambarnya sendiri kan bisa dilihat kalau binary exploitation itu ada stereotip di komunitas ITF. Kalau orang yang ngerjain binary exploitation itu orangnya try hard. Nah, sedangkan orang yang ngerjain web security dia itu santai-santai karena kalau di web security mungkin tinggal-tinggal klik-klik tombol yang ada di browser. Kalau kalian ngerjain binary exploitation kalian harus scripting, harus bahasa baca assembly ya, karena di binary exploitation sendiri itu ada hubungannya sama reverse engineering. Jadi kalau kalian mau penasaran tertarik dengan binary exploitation kalian itu harus memiliki basic skill reverse engineering ya, tidak harus yang advance. Jadi prerequisite di binary exploitation sendiri kalian ya itu kalian tahu
tools-tools buat di compiler, buat debugging. Nah, jadi kalian tahu kapan static analysis dan dynamic analysis. Nah, tapi kita jadi kita cari tahu dulu binary exploitation sendiri tujuannya itu ngapain. Jadi tujuan dari binary exploitation itu kita kita itu diberikan sebuah program binary. Nah, tujuan utama di binary exploitation itu simple. Kita mencari kerentanan yang bisa mendapatkan akses shell, jadi akses kayak terminal langsung. Jadi kita bisa masuk ke servernya secara langsung, ataupun membocorkan suatu informasi. Nah, informasi di sini itu bisa berupa passwordnya admin ataupun secret-secret yang ada di sebuah program tersebut. Nah, ini cocok bagi kalian yang punya Python di low level programming dan assembly. Oke, lanjut. Kemudian tools-tools yang digunakan, yang pertama di sini ada GDB. Ini tools yang kalian gunakan nanti untuk debugging sebuah program. Tadi udah dimention di different engineering ada yang namanya dynamic analysis. Jadi kalian ngecoba ngerun program tersebut, kemudian kalian cek di baris per baris nanti hasilnya outputnya itu bagaimana. Nah, kalau kalian pakai GDB ini, kalian tuh bisa melihat isinya secara langsung. Jadi kalau di sebuah program itu ada yang namanya register-register untuk menyimpan sebuah data. Nah, kalau kalian pakai GDB, kalian bisa melihat state-nya saat di baris satu nanti dia isinya apa, mungkin lanjut di baris dua nanti isinya apa gitu. Nah, GDB sendiri ini ada ekstensinya yang namanya PWNDBG. Nah, kalau kalian ngedebug pakai GDB, itu outputnya itu sedikit. Jadi susah. Jadi kalian harus setup sendiri manual. Tapi ada sebuah extension open source yang namanya PWNDBG yang digunakan untuk mempermudah binary exploitation. Jadi kalian saat nanti mengerjakan soal binary exploitation itu akan lebih terasa mudah. Nah, kemudian yang kedua, Python ini tools wajib. Soalnya kalian sama ini hampir sama case-nya seperti web exploitation. Kalian membutuhkan untuk membuat sebuah script automation untuk exploit sebuah program tersebut. Nah, ini ada tools ketiga ini ada hubungannya sama Python karena ada yang namanya Pawon Tools. Jadi Pawon Tools ini sebuah library Python yang digunakan untuk binary exploitation agar pembuatan exploit scriptnya itu lebih simpel dan mudah. Jadi kalian nanti kalau udah ketemu celah keamanannya, kemudian kan pasti di soal binary exploitation kalian harus membuat sebuah solver. Nah, solvernya sendiri itu kalian pakai Python, ini kemudian pakai framework Pawon Tools gitu. Kemudian yang keempat ada tools yang namanya Rob Gadget. Nah, ini buat nyari gadget-gadget yang di dalam program untuk keperluan ROP, exploitation atau Return Oriented Programming. Ini lebih ke nanti di assembly-nya nanti. Jadi di assembly itu ada instruction yang namanya read. Jadi kalian cari-cari gadget-gadget yang akhir-akhirannya read. Jadi di chaining nanti untuk mendapatkan akses sel itu. Lanjut. Kemudian di sini soal yang biasa muncul di kategori binary exploitation. Nah, ini ada tiga kategori, yaitu messy, medium, hard, sama seperti sebelumnya. Yang easy ada buffer overflow. Ini kategori ya, karena di easy, jadi buffer overflow sendiri itu ketika kita sebuah program itu menerima sebuah input, yang nantinya kan pasti input tersebut disimpan sebuah variabel. Nah, buffer overflow ini terjadi ketika input yang diterima itu panjangnya lebih dari panjang variabelnya. Jadi contoh variabelnya variabel nama kalian set dengan panjang 20. Nah, tapi programnya ini nggak nggak ada batasan buat nerima input apa panjang input. Jadi kita bisa input 100 karakter yang nantinya akan disimpan di variabel nama tadi yang panjangnya 20. Nah, itu kan kelebihan 80. Nah, 80 ini akan kemana? Nah, 80 ini akan sampai bocor di stack-stack pada program tersebut. Jadi program itu memiliki sebuah stack. Jadi kalau kita mungkin di program meset variabel yang panjangnya 20. Jadi nanti akan dibuatin sebuah stack yang panjangnya 20. Jadi kalau ada input yang berlebihan nanti akan bocor ke bawah-bawahnya. Yang nanti bisa itu kita ada yang namanya register RIP, yaitu untuk mengatur nanti program ini eksekusi kemana.
Nah, kalau kita nanti karena inputnya ada, kita bisa inputin 100, jadi kita bisa mengontrol register tersebut. Nah, ini ada hubungannya sama right to win ini. Jadi, yang kedua dia ada right to win. Jadi, right to win sendiri ini, ketika kita buat sebuah program, kita kan pasti akan membuat dipisah-pisah apa sebagai function. Nah, ada sendiri sebuah function itu dalam contoh kita buat function yang hanya bisa dipanggil oleh user admin. Nah, kita sebagai user biasa itu nggak bisa manggil function tersebut. Nah, karena ada buffer overflow, kita bisa mengatur nanti programnya jalan kemana. Jadi karena kita bisa mengatur itu, nanti kita bisa ganti saat programnya keluar, nanti dia mengeksekusi function yang hanya bisa dieksekusi oleh admin. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga ada retulipsi. Nah, ini sebuah teknik ketika kalian nggak ada function yang menarik. Jadi ketika nggak ada function yang menarik, kalian bisa memakai ini teknik retulipsi. Jadi kalian karena binary di Linux itu dia aslinya itu kan dia kalau pakai library printf, dia itu printf-nya sendiri itu nggak kita coding ulang kan. Jadi printf-nya sendiri itu awalnya ada di library yang namanya libc. Jadi kita kalau read to libc ini kita memakai function-function yang ada di libc. Yang menarik itu di libc ada yang namanya sistem. Ya, jadi sistem nanti itu kita bisa buat untuk nge-spawn shell, jadi untuk mengakses servernya itu. Kemudian yang keempat ada format string. Nah, ini terjadi ketika kalian nge, mau ke sebuah function printf, tapi kalian nggak specify format spesial kayak %s atau %d. Jadi kalau kalian pernah ngoding C, jadi ada yang namanya format spesial. Kayak kalian kalau mau ngeprint sebuah variabel, nanti kalian %s, koma, nanti nama variabelnya. Nanti, tapi kalau format string ini, ketika kalian printf, nah nanti langsung kalian lempar variabelnya, jadi nggak ada format specifiernya. Ini sangat bahaya. Nanti bisa bisa juga kalian gunakan untuk Redwin juga. Yang kedua ini ada medium. Nah, ini yang kedua ini lebih ke udah di sini udah ada proteksi-proteksi di sini. Nanti medium ini ada yang namanya shellcode. Jadi shellcode itu secara simpelnya ya kumpulan kode assembly assembly yang nantinya dengan tujuannya itu nge-spawn shell. Nah, kalau di soal jenis medium ini dia ada restriction-nya. Jadi kalian nanti harus cari tahu, harus ngubah pilot kalian gimana biar lolos dari restriction tersebut. Yang kedua ini adalah start pivoting. Ini udah masuk ke ranah yang ya lumayan advance. Soalnya ini butuh apa ya? Pemahaman stack yang lebih dalam. Yang ketiga ini ada use after free. Ya, di sini udah mulai menjerumus ke heap heap exploitation. Nah, kalau yang isi yang ada di isi kiri semua ini dia itu kategorinya kategorinya stack based exploitation. Yang use after free sama heap overflow ini dia masuk ke heap exploitation. Jadi kalau bagi yang belum tahu di libc itu ada eh, manajemen memori, dia pakai nyimpennya itu di heap. Nah, kemudian yang hard ini udah menjerumus sudah ke ranah yang advance. Nah, jadi dia kernel exploitation. Jadi dari namanya sendiri kernel. Jadi yang dieksploit ini tuh udah lebih apa ya? Space-nya itu bukan di sisi user, jadi udah di sisi kernel, udah mendekati hardware. Jadi kernel. Jadi kalau contohnya biasanya di soal itu ada kernel Linux. Jadi kalian harus tahu nih bagaimana kerjanya kernel Linux itu seperti apa. Kemudian yang kedua ini ada FSOP. Dia ini merupakan teknik yang advance buat heap exploitation. Jadi kalian manfaatin sebuah file structure di libc itu buat membaca, ya, intinya buat membocorkan sebuah hal yang rahasia. Yang ketiga ini ada V8. Nah, V8 sendiri itu merupakan engine dari sebuah browser Chrome. Jadi kalian di sini malah ngeeksploitasi dari browser Chrome sendiri. Nah, yang terakhir ada custom VM ini hampir sama kayak reverse engineering. Jadi di custom VM ini get apa ya titik yang ngebikin dia hard itu karena kalian harus tahu skill-skill di reverse engineering yang lumayan advance. Jadi kalian nggak bisa ngandelin skill binary exploitation kalian. Kalian harus ada skill-skill reverse engineering yang advance. Ya, biasanya yang ngebikin
gatekeep antara orang yang main binary exploitation yang jago sama yang tidak jago itu dari skill reverse engineeringnya. Soalnya kalau di soal-soal internasional biasanya kebanyakan itu dia kalian harus ya harus tahu skill reverse engineering yang advance lumayan advance itu. Oke, lanjut. Kemudian resource-nya untuk belajar binary exploitation, yang pertama ada Ironstone. Nah, ini merupakan catatan dari seorang user yang namanya Ironstone. Jadi dia dia mencatat kayak bagaimana awal mula dia belajar binary exploitation, mulai dari yang dari stack base atau heap exploitation sampai ke kernel. Jadi udah dicatat di Gitbook-nya. Ini udah bisa saya katakan beginner friendly banget ini resource-nya yang Ironstone. Yang kedua ada Nismare. Ini lebih ke kumpulan write up dari soal-soal binary exploitation. Jadi di sini udah ada walkthrough-nya, jadi mulai dari awal sampai akhir buat nyelesain soalnya. Di sini ada kumpulannya, soalnya banyak banget. Yang ketiga ini nah Shogun. Nah, Shogun ini cocok buat kalian yang udah mungkin kalian udah tamat nih yang stack base binary exploitation. Nah, kalian mau up level lagi ya buat teknik-teknik yang lebih advance. Nah, yang itu masuknya di heap exploitation. Jadi di Shogun ini dia menjelasin cara kerja heap sampai cara kalian ini powerable.tw. Jadi dia itu sebuah platform untuk ya kumpulan soal hampir sama seperti crackmiss.one. Jadi ada orang yang ngupload soal binary exploitation, nanti kalian tugasnya ya untuk mencari celah keamanan di soal tersebut. Yang kelima ini udah advance, ini udah ke ranah Linux kernel exploitation. Jadi kalau kalian yang tertarik di Linux kernel exploitation bisa akses websitenya pawnable.cafe. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi itu udah dibahas. Jadi kalau kategori CTF itu ada dua, Jeopardy sama Attack Defense. Nah, di Jeopardy kan tadi itu udah dibagi ya, dari web exploitation, forensik, kriptografi, reverse engineering, sama binary exploitation. Nah, ada kategori lain yang namanya Attack Defense. Nah, di kategori ini, jadi kalian itu nanti akan diberikan sebuah server. Nah, tugasnya kalian itu mempertahankan server kalian sekaligus mencoba menembus server lawan. Soalnya di kategori Attack Defense ini, kalian akan diberikan server yang sama. Nah, jadi nanti kalian saat ada serangan, kalian harus patching biar agar tidak terkena serangan lagi. Nah, kemudian server yang kalian patching itu, kalian harus juga menjaga fungsionalitasnya. Soalnya kalau kalian patching, tapi patchingnya salah, malah servernya nanti down, itu nanti akan berkurang ke poin kalian. Soalnya akan dicek juga server kalian berfungsi atau tidaknya. Nah, untuk soal-soal di attack defense ini, ya dia diambil dari CTF Jeopardy. Jadi yang diambil ini yang lebih ke kategori yang bisa di-attack secara remote. Jadi kayak seperti web exploitation, kriptografi, dan binary exploitation. Jadi kayak yang nggak ada di sini kan reverse engineering sama forensik. Soalnya kalau di attack defense kan kategori itu susah. Soalnya biasanya kan kalau reverse engineering itu kita udah diberikan sebuah file sendiri, sama di forensik itu udah diberikan file sendiri. Jadi nggak bisa kita secara remote melakukan eksploitasinya. Oke, lanjut. Oke, aku serahkan ke Fikri. Mic, 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 mic. Oh iya, sorry sorry. Oke. Oke, tadi kan udah dikasih tahu tentang apa namanya CTF, Jeopardy sama Tech Defense. Nah, terus emangnya gimana cara belajarnya? Nah, ini ada sebuah life cycle-nya orang CTF ya. Jadi kalian itu pasti awal-awal masih istilahnya belajar CTF ya pasti awalnya main CTF dulu. Main di sini main itu maksudnya ngerjain CTF ya, Rek, ya. Jadi ngerjain CTF-nya kalau misalkan mentok gak ngerti apa-apa, ini tanya AI nggak apa-apa. Tapi not awakmu pas tanya AI itu jangan istilahnya kayak kamu ngerjain job sheet takon terus nggak dipahami. Iya nggak? Iya apa enggak? Ya mungkin enggak ya, beberapa mungkin enggak, tapi aku ngerti beberapa iya. Soalnya temanku sendiri gitu.
Oke, atau topik. Jadi tanya AI nggak apa-apa, tapi harus dipahamin. Terus misalkan AI-nya nggak ngerti, ya biasalah, namanya AI. Bisa lihat tutorial atau write up yang udah kesebar kayak gitu. Contoh kalian ikut CTF apa ya? Yang ITB tadi wes, yang ITB. Kalian ngerjain kan masih masih lomba nih. Pasti nggak ada write up dong. Ya, kalian coba aja ngerjain. Tanya AI nggak apa-apa. Oh ya, BTW itu CTF itu salah satu lomba yang boleh pakai AI BTW. Iya, 90% boleh. Ada beberapa juga tapi nggak boleh ya. Yang boleh pakai AI. Jadi kalian nggak apa-apa tanya AI buat ngerjain. Tapi sama kayak tadi. Jadi kalian harus pahami. Habis itu setelah CTF-nya selesai yang tadi itu, perlombanya selesai, biasanya bakal tim-tim lain itu bakal share-share word up-nya mereka gimana. Nah, itu kalian bisa baca, bisa pahami. Biasanya juga bakal ada orang-orangnya bakal bahas-bahas, tanya-tanya kayak gitu. Jadi nggak usah sungkan-sungkan. Misalnya di ini, di komunitas atau di eh apa ya, di Discord kan biasanya pakai Discord ya. Discord perlombaannya. Bisa aja langsung tanya atau CP orangnya langsung gitu. Gak apa-apa. Oke, next setelah kita tahu cara belajarnya, bikin timnya gimana? Yang paling idealnya itu pasti pertama terdiri dari 3 orang. Soalnya kalau misalkan di Indo, ini kan kita bahasnya apa namanya Gemasik sama KMWN ya. Nah, dua itu sama rata-rata perlombaan CTF itu 3 orang. Jadi kalian cari 3 orang. Nah, habis itu 1 orang kalau bisa beberapa kategori sekaligus. Kalau misalkan 1 orang bisa semua kategori, mantep. Oke, jos. Tapi kalian harus selain bisa, ini note-nya bisa ya, bisa kategori beberapa kategori. Tapi kalian juga harus mastering. Jadi nggak cuma bisa, jadi kalian emang benar-benar jago di kategorinya itu. Fokus lah, login login. Oke, terus IT gue teknologi. Nggak cuma fokus kategori yang ada, tapi juga harus memahami teknologi yang ada di dunia TI. Contoh kayak di AI, sekarang kan booming AI, itu juga harus dipahamin. Soalnya kayak yang aku sebutin di awal-awal, cyber security itu nggak cuman apa ya, nggak cuman ngehack laptopnya orang, nggak cuman nyari orang di mana kayak gitu. Tapi semua hal yang ada di dunia maya, termasuk AI, itu diurusin. Nah, termasuk kayak misalkan ada kasus phishing. Nah, kalau paling teman-teman udah tahu ya phishing. Jadi phishing ini kayak penipuan, entah penipuan lewat suara, lewat kata-kata, lewat visual website kayak gitu-gitu, itu sebutannya phishing ya. Jadi kalian ditipu sama ada sebuah aktor jahat. Nah, si aktor jahat biasanya ngambil informasi dari kalian, entah itu KTP, entah diancam duit, gitu. Biasanya kejadian. Nah, itu juga diurusin sama cyber security, seperti itu. Entah itu dari polisi, contoh misalkan polisi ini kayak peraturannya di websitenya atau di atau apapun itu. Oke, nah ini buat tim CTF-nya ya. Oke, next. Nah, ini kalau kalian mungkin jadi tadi ngeliatin itu iki opo bahasa ya, gak apa-apa. Emang gitu awal-awal nggak apa-apa. Nah nanti BTW nanti ini dikasih tak kasih ininya, Figma-nya. Tak kasih slide-nya. Jadi nggak usah khawatir. Nah sekarang aku bakal demo dulu. Oke. Oh sebelum demo tak buka sesi tanya jawab dulu aja. Wis. Mungkin ada yang mau tanya sebelum demo. Monggo. Monggo kalau misalkan ada yang mau tanya bisa angkat tangan ya. Teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam mengenai cyber security, bisa banget raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke, makasih Mbak.
Oke, kalau misalkan nggak ada, sekalian kalian cari cari ini ya, cari-cari kira-kira pertanyaannya apa, atau kalian mau nulis, aku tak demo dulu aja. Oke, kita Oke, jadi di sini aku udah nyiapin dua soal gitu ya. Oh, kelihatan nggak? Oh, kelihatan. Oke, jadi di sini aku udah nyiapin dua soal. Nah, misalkan di sini. Nah, ini ada satu dua. Kita bakal lihat yang soal pertama ya. Nah, soal pertama ada namanya child.txt. Oke, nggak usah wis. Nggak usah pakai Scott. Oke, kita karena eh, player CTF itu biasa pakai Linux ya. Kita pakai Linux aja. Kita baca isinya child.txt ini isinya apa. Wah, ada kayak gini. Nah, ini BTW mirip sama ini ya. Sama format flagnya tadi ya. Kalau format flag kan tadi kayak gini nih. Mana nah? Eh, 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 Nah, format flag kan kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian lihat, di sini kan ada tanda kurung, kurung berawal. Nah, ini berarti kemungkinan besar ini flag. Tapi cuman ini diapain nih? Oke, nah di sini kita nyari. Kalau di CTF itu kita harus nyari ini kira-kira kenapa kok jadi gini. Nah, soal-soal kayak gini itu biasanya berkaitan dengan kriptografi. Oke, kita cari, kita buka namanya cipher, apa namanya itu? Identity. Nah, cipher identifier pakai ini. Nah, ini dia itu fungsinya buat ngenalin kira-kira dia pakai apa. Coba kita analyze pakai apa coy. Oh, nah ini kemungkinan pertama dia itu sekitar berapa ya? 40% dia yakin dia pakai namanya root cipher. Terus kedua substitution cipher, terus shift cipher, homophonic cipher sama affix cipher. Oke, karena ini yang paling besar kan. Kita coba dulu aja. Root cipher. Kita taruh aja di sini pakai dekriptor. Tes. Oh, ternyata bisa coy. Oke, kita dapat flag namanya Brandbus. Semoga konsisten ikut CTF ya. Asik. Amin. Amin. Kita konsisten coy. Kita taruh aja. Taruh aja ini submit ya. Itu wait, password. Oke, kita dapat eh flag pertama coy. Oke, oke. Mantap, 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 mantap. Oke. Keren, keren. Angel nggak? Angel nggak? Nggak sih? Belum ya, belum ya. Belum Oke, kayaknya. nah ini salah satu toolsnya ya di Code FR. Oke, jadi kita coba ke soal kedua. Ini soal keduanya agak lebih susah. Soal keduanya kuset itu dia itu namanya forensik. Iya apa nih? Oke, jadi di sini ada channel.png. Kalau PNG itu file gambar kan? Ini kalau tutup ini. Asik. Lah, oke, kedua ini aku buka. Nah, caranya ternyata Windows Photo Viewer cannot open this picture because the file appear to damage korup. Oke, nah kalau korup gimana? Ya nggak tahu mas, kan nggak pun belum coba. Ya oke. Oke, biasanya kita bakal kita buka dulu. Kira-kira dia kenapa? Oke, kalau misalkan tadi itu kan index buat ngebaca ya. Bisa kelihatan nggak ini? Oh, kayaknya masih lumayan deh. Jadi dia ngebaca kira-kira isinya kayak gimana. Nah, di forensik atau nggak cuma forensik sebenarnya. Di semua file itu ada namanya header. Kalau di ini ya, di IT itu ada namanya header. Nah, header itu selalu ada patternnya. Nggak mungkin kosong kayak gini. Jadi kemungkinan dia itu headernya rusak atau korup. Nah, coba kita bandingin sama PNG yang nggak korup. Kalau misalkan kita buka kan, nah
gambar dadu kan nggak korup kan, bisa dibuka. Kalau misalnya dimasukin ke sini, nah ini ada awalnya. Nah ini kenapa nggak ada, gitu kan? Nah kalau lanjutannya ada semua nih. Kalau misalnya dilihat nih, ada semua kan sampai akhir. Saya tes ada. Ini juga sama yang kanan. Akhirnya itu ini kan Ian. Coba kita lihat. Nah, belakangnya juga Ian. Nah, beberapa file itu ada header sama apa ya sebutannya? Footer kah? Footer. Oke. Coba kita cek di PNG. Oh, kayaknya udah aku buka di sini. Kita coba cari PNG header text. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, oke, awalnya gini kan. Nah, atau enggak di apa namanya, di Figma yang tadi di bagian foreign kayaknya ada tadi. Nah, ini tuh punyanya JPG dia. Nah, si JPG ini dia punya beda sendiri, beda juga ya. Yang ini JVF. Kalau yang di PNG, yang benar ini ya, dia itu headernya PNG IHDR. Oke. Karena ini kan nggak ada, jadi tugasnya ngapain? Biar ini bener. Ya tugasnya biar ini ada sih. Itu aja sebenarnya. Ya gimana caranya kita tinggal copy aja di sini, di copy, di paste, paste. Oke, ini kan udah nih. Karena masih merah, aku save. Coba kita lihat coy. Set, asik. Bisa coy. Dapat ya. Kita ininya. Flag kedua nih. Flag kedua kita dapat, tinggal kita ambil teksnya. Kalau aku ada ini, OCR-nya bisa tes. Nah, itu saya bisa benerin header coy. Sih enggak deh. Setelah ini enggak. Brand bus, AC bisa benerin heater. Oke. Lagi di dapat ya. Nah, ini udah kedua. Oke, kita dapat like kedua coy. Mantap, mantap, mantap. Ya, ya, ya. Nah, BTW, monggo kalau misalkan mau ada pertanyaan. Oke, silakan Mas Irsyad. Ya, silakan Mas. Monggo, monggo. Nggak on mic, boleh. Sebelumnya, kenalin nama saya Irsyad Mas dari CI Oke. 1A. Izin tanya Mas ya, kayak apa? Ada nggak sih strategi belajar buat mempelajari forensik atau sama apa barusan reverse itu yang Reverse. awalnya harus belajar apa sih? Kayak atau butuh memahami networking atau gimana? Dan mindsetnya gimana? Terima kasih Kak. Nah, monggo Gus. Oke, izin menjawab untuk bagaimana tadi buat belajar forensik. Nah, ya benar sih. Kalau kalian mau belajar forensik itu ada prerequisite-nya. Jadi kayak hal-hal apa yang harus kalian pelajari dahulu sebelum terjun ke teknik forensiknya. Yang pertama yaitu kalian harus belajar jaringan. Jadi yang penting itu OSI layer. Kalian boleh belajar itu. Kemudian TCP, UDP, dan protokol-protokol yang ada di jaringan itu. Kemudian kalian selain itu ya Pak belajar pakai bahasa pemrograman Python. Soalnya kebanyakan nanti juga butuh scripting Python. Nah, untuk belajar forensiknya ya ke tadi udah di apa resource yang aku bagi tadi yang slide selanjutnya Vic. Nih, Ya, jadi
kalau kalian kalian bisa coba cek langsung di startme dot ini forensik. Nah, di situ udah ada ya banyak buat ilmu-ilmu tentang forensik. Nah, jadi di sini udah di list hampir banyak teknik-teknik forensiknya. Kalian ya di Awesome Forensik ini juga ada banyak list resource-nya. Nah, tapi mungkin yang kalian bingung kan mau belajar yang mana dulu. Nah, kalau saranku, kalau mau kalau kalian udah belajar prerequisite-nya, kalian mungkin Sorry, belajar sorry, sorry. pakai pakai tools yang namanya Wireshark. Nah, Wireshark itu kan nanti digunakan untuk menganalisa paket jaringan. Nah, mungkin kalian fokusnya ke situ dulu sama ke memori forensik. Nah, itu pakai tools yang namanya volatility. Nah, itu sudah ada di Awesome Forensik ini, kalian tinggal cari aja di situ. Situ udah ada. Kalau kalau mau belajar ini nanti akan dirujuk ke tempat yang mana itu. Nah, Oke, coba aku buka aja sih. ya. Nah, oke. Nah, di situ udah banyak juga dari toolsnya, mungkin framework yang akan nanti dipakai ya banyak. Itu saya banyak loh. Gue sih Ya, karek karek dulu. ya kalian tinggal explore lah. Nah, mungkin ya kalau bingung cari soalnya, ya itu bisa lewat platform tadi, Hack the Box atau Let's Defend. Nah, di situ udah disediain soal-soalnya juga di situ. Hmm. Dan yang penting di dua platform ini itu mereka gratis semua. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau nggak ada dana atau gimana, takutnya nanti berbayar. Nah, di sini tuh gratis. Jadi ya ada yang berbayar, tapi overall itu gratis di dua platform ini. Oke, Gak usah khawatir lah. ya Tuh, gitu. Oke. lanjut Nah, reverse. kok sing reverse kita jelas nih. Buat reverse nih reverse. Ya, mungkin terlihat menyeramkan ya. Nah, kalau reverse ini eh prerequisite-nya itu atau apa yang harus kalian pelajari dulu itu pasti ini lebih ke logic atau algoritma terus sama coding. Jadi kalau misalkan kalian codingnya masih belum kuat itu boleh dikuatin dulu. Nah, itu yang tadi itu ya, sekalian kalau misalkan mau belajar coding, itu bisa sekalian sama belajar algo. Bisa di Kereng ini, mana nih? Kereng atau enggak satunya itu liquid. Coba ini. BTW kalau misalkan kalian tahu ini ya, ada kategori perlombaan satunya lagi namanya competitive programming. Dia itu juga sama pakai ini, LeetCode. LeetCode juga bisa. Nah, di sini kan bisa explore view passion. Nah, ini ada banyak banget. Dari yang easy, medium, sama hard. Ini ada. Kalian bisa dari misalkan problemnya ini, mana ini? Nah, dari problemnya ini, kalian coding. Sorry, sorry. Kalian coding gimana cara penyelesaiannya. Nah, di sini kan ada kayak inputnya dia apa, terus outputnya dia bakal apa, ekspektasinya kayak gitu. Ekspektasinya bakal apa. Kayak gitu. Nah, ini lebih ke algoritma. Kalian juga bisa milih bahasa programnya apa. Misalkan kalau di kita kan pasti pakai bahasa bahasa Jawa, coy. Asik bahasa Jawa. Bahasa Java. Nah, di sini juga ada bahasa Java. Kalau misalkan pakai Python, bisa pakai Python, wis banyak lah. Tuh, nggak milih. HackerRank ini juga sama kayak tadi. Cuman mungkin si minusnya HackerRank itu soalnya nggak sebanyak ini. Terus juga itu bahasanya mungkin saya itu nggak sebanyak ini deh. Nggak sebanyak ini. Nggak sebanyak silik kok. Gitu. Gitu. Terus habisnya kalian udah memperdalam, kalian bisa buka si Redmi ini atau enggak sih si Godbout. Nah, di sini kalian bisa ngebandingin eh mana ini? Nah, ngebandingin
sebelum di compile sama setelah di compile itu hasilnya gimana. Nah ini BTW yang kanan ini tak zoom dulu bentar. Oke. Nah, yang kanan ini tuh bahasa assembly ya. Heeh. Jadi kalau misalkan kalian pengen kelihatan keren sama kelihatan wis keren banget ya Wong kira. Nah, itu kalian bisa belajar reverse engineering sama binary exploitation ya. Soalnya hubungannya ya kayak gini. Assembly nah entah apa yang di Word PTR RBP -4 bla 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 ngono kuwi. Nah, ini BTW ini C ya, C++ kalau di sini setnya. Eh C++ kalau misalkan ini jadinya kayak gini. Misalkan kayak integer 6 dengan terus misalkan in 62 sampai dengan 20 hasilnya kayak gimana bisa kelihatan di sini. Wait, 6 tambah 62 2 tambah 6 6 dikali 6 enggak kayak gini ya. Itu kenapa? Ini ya. Nah, ini hasilnya kayak gimana bisa kelihatan. Nah, line ini itu hasilnya gimana, line ini gimana, line ini gimana. Mungkin kelihatan biru-birunya. Gitu. Oh iya juga saran buat belajar reverse engineering itu kalian bikin kodenya sendiri, terus nge-reverse sendiri. Nah, kalian bisa reverse-nya pakai ini. IDA ini ya, yang tadi. Terus decompiler. Terus decompiler IDA Pro namanya, yang ini. eh Kalian bisa nge-compile yang awalnya dari C ini jadi ke binary. Nah, tak contohin aja, guys. Bentar. Terus, terus terus dipanggil in dipanggil function yang A masuk terus di print resultnya sama dengan ini kan. Kayak gini. Ini hasilnya yang di main sama yang di A. Nah, ini BTW bisa di compile. Contoh nih. Tadi tak bikin namanya a.c itu GCC. Ini tools yang ini ya buat nge-compile CC. Misalkan output A, inputnya kita a.c. Nah, hasilnya 4.600. Nah, kita bisa ngecek di sini cara kerjanya gimana. Oke, kita buka yang tadi. Nah, ini kan hasilnya. Hasilnya itu kalau misalkan kita cek di em, mana tadi? Imhex bakal kelihatan. Mana ini? Nah, ini elf awalnya. Terus kalau kita cek di file output. Nah, elf ini dia itu eksinya di Linux ya. Jadi dia itu elf. Jadi dia bakal nge-outputin elf. Kalau misalkan kita reverse pakai ini, kita drag and drop aja. Nah, oke. Terus tinggal pencet F5, Ctrl F5. Nah, ini kan tadi 200 nih. 200-nya itu yang mana tadi? Yang ini tadi kan.
200 ini tadi, ini dia itu ada di main, dia ada di main 200-nya yang ini tadi. Ternyata kalau misalkan di compile, dia itu 200-nya nggak masuk ke variabel, beda ternyata. Oke, terus coba kita lihat ke A. Nah, ke A tadi kan kita nulisnya kayak gini nih. 10 di assign ke 61, 20 di assign ke 62, terus ini ditambahin dikali. Nah, ternyata hasilnya kayak gini doang. 20 kali A1 tambah 30 kayak gitu. Dia istilahnya kalau misalkan di compile itu dia bakal dipersingkat. Jadi lebih istilahnya optimize gitu. Kayak gitu. Nah, kalian bisa nyoba untuk belajar reverse, kalian bisa nyoba bikin kode kalian sendiri terus di compile sendiri. Gimana kira-kira hasilnya? Gitu. Oke, Mas, kira-kira udah menjawab belum? Udah puas kah? Baik Mas, terima kasih banget. Buat banget. Oke, sama-sama. Oke, di komen itu ada yang bertanya, buat pemula lebih baik belajar apa dulu? Adakah roadmap untuk buat belajar CTF atau cyber? Roadmap belajar CTF atau cyber? Ada Big. Hmm, Roadmap.ts ya. saya cek saya roadmap. Sini kok ada Cyber security ada itu. cyber security. Nah, ada kok. Secara Di sini ada. Ini kok anu ya, reply. Di sini ada. Nah, ini kan platformnya. Bisa kalian belajar CTF, rel CTF. Oh ya kan, udah aku mention awal-awal CTF itu salah satu cara belajar. Nah, si CTF ini dia lebih ke gamify. Jadi sebenarnya kalian kalau nggak CTF juga nggak apa-apa. Tapi takutnya, misalnya orang itu kan, misalnya nggak bentuk dalam gamify itu bosen. Jadi bisa mungkin nyoba CTF dulu. Entah Hacknet Box, Hack Me, Full Hub, banyak lah macam-macam. Nah, di sini kalian belajar fundamental IT, Bluetooth, WiFi, bla bla bla, banyak lah. Ya kayak yore ya, us. Ya BTW kalian kalau misalkan mau apply kerja gitu, misalkan fokus cyber security gitu ya, apply kerja nggak harus paham ini semua. Yang fokus sama kerjaan kalian aja. Soalnya cyber security itu luas gitu ya. Cyber security itu istilah itu bisa disandingkan sama dengan IT. Jadi kalau misalkan kalian mau expert IT kan ya nggak mungkin ya. Kalian mau expert web, mobile, di server, mau expert di semua bidang di IT kan nggak mungkin. IoT, AI kan nggak mungkin ya. Sama kayak cyber security, kalian nggak mungkin buat bisa belajar semuanya. Jadi nggak perlu belajar semuanya. Cukup fokus ke satu bidang aja cukup gitu. Satu aja cukup. Kayak anu sih. Apa ya? Oh, dua aja cukup sih. Program keluarga berencana. Iya. Tapi ini sih berencana aja. Cyber security berencana. Satu aja cukup. Asik. Oke, oke. eh Apa aku udah menjawab Demon Hunter? Ngeri ya Demon Hunter. Apa aku udah aman? Kalau misalkan nggak ada jawaban mungkin udah aku anggap aman ya. Oke, ya sama-sama. Oke, next dari Mas Nawalan. Sebenarnya kalau masukkan file tersembunyi ke dalam file lain, misalkan file PDF disusupi dengan virus, itu termasuk bidang apa ya? Apakah steganografik? Aku jadi keinget. Oh, jangan dibahas. Oke, aku jadi keinget sesuatu ya, Re. Inter-inter doang. Jadi, oke, apakah virus dimasukkan PDF itu masuk ke bidang apa? Itu dulu ya. Dia itu kalau misalkan kayak gitu itu masuknya ke bidang forensik. Jadi forensik itu kan lebih ke ini ya. Ada namanya itu insiden respon. Jadi si insiden respon ini dia tugasnya itu kalau misalkan ada suatu insiden, ya kayak namanya si insiden respon. Jadi kalau misalkan ada suatu insiden, si tim insiden respon, si DevIR ini, dia bakal kerja dari gimana caranya virus ini masuk, terus cara kerja virusnya ini sendiri, terus biasanya mereka bakal menganalisis cara kerjanya dan juga bikin pencegahan dan eh, cara menyelesaikan solusinya kayak gitu. Ini sih kerjanya si DVR. Nah, terus apakah itu steganography?
Hmm, sebenarnya bisa disebut ya dan tidak. Gimana ya? Kalau misalkan steganografi itu dia itu lebih ke menyisipkan suatu file atau suatu informasi di dalam file kayak gitu. Nah, kalau misalkan si virus ini mungkin bisa disebut ya. Tapi kalau misalkan kalian cuman pakai steganografi itu nggak bisa, nggak cukup. Nah, tapi kalau di sini kan konteksnya PDF. Nah, kalau PDF ini sebenarnya dia itu ini ya, PDF nggak ada sih aku. PDF ini itu dia itu bisa dimasukkan namanya JavaScript kayak sama kayak web. Jadi si PDF itu bisa dimasukin JavaScript. Nah, si JavaScript-nya ini dia bakal jalan. Nah, itu yang bikin bahaya si PDF itu bahaya bisa disusupin virus. Nah, kalau misalkan kayak gambar terus kayak apa ya? eh, Kayak file-file misalkan docs kah? Docs terus apa gitu, dia itu nggak bakal bisa. Entah kalian pakai steganography atau entah pakai apa. Mungkin bisa, tapi kalian itu masuknya bukan di steganography atau forensik, tapi masuknya binary exploitation. Soalnya binary exploitation itu lebih fokus ke eh, si aplikasi yang run ininya itu atau docs-nya itu dia itu bermasalah kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu dia masuknya ke bidang forensik, yang kedua itu iya dan tidak. Kayak gitu jawabannya. Apakah udah cukup? Oke, mungkin udah cukup ya. Oke, kita BTW ini sampai jam berapa? Mbak. Kalau di jadwalnya sampai jam 9, Kak. Oh, jam 9 ya. Oke. Kalau misalkan kita selesai jam 8 gitu? Iya, nggak apa-apa. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Monggo, monggo. Oke, sama-sama. Nah, oh ya BTW kalian sambil nunggu nunggu pertanyaan ya. Aku tak yeping aja kalau gitu. Jadi ini kan salah satu nih CTF buat belajarnya. Nah, cara belajarnya yang lain itu dari sertifikasi. Biasanya sertifikasi itu ada apa namanya ya? Sebutannya itu course-nya. Jadi kalian bisa belajar dari course-nya itu. Nah, habisnya belajar dari course, kalian bisa ngambil sertifikatnya. Gitu. Nah, juga sertifikat ini juga BTW pilih-pilih ya. Soalnya sertifikat ini mahal. Kalau misalkan kalian dapat gratis, oke untung lah. Oke, nggak apa-apa ambil aja. Kalau misalkan eh, dapatnya yang bayar gitu, pilih-pilih. Cari sertifikat yang kira-kira udah dipercaya oleh banyak perusahaan kayak gitu. Soalnya nggak semua sertifikat itu jadi patokan atau dapat bobot yang besar gitu. Ada juga soalnya yang sertifikat itu jelek, jadi nggak bakal dibaca sama si perusahaannya. Itu sih. Oke. Oh ya BTW, Mbak, ini eh, ada grup gak kira-kira yang buat brand bus ini? Ada Kak Brembus. Iya, ada grup. Ada ya? Iya, soalnya aku belum masuk sih. Oh, Aku mau nge-share ini aja sebenarnya, nge-share si slide-nya gitu. ya Kak. Nanti. Ya. Tuh, apakah nggak ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau misalkan udah beneran nggak ada, mungkin sebenarnya bisa sampai sini aja sih. Oke, boleh Pak ditutup. Ya. Baik, Kak. Terima kasih banyak atas materi yang sudah disampaikan oleh Kak Muhammad Fikri dan Kak Agus Prasetyo. Nah,
Teman-teman, jangan lupa pakai lain dan GC. Jadi, jangan sampai ketinggalan di episode. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam. kasih, Mbak. Raka. Oke, makasih Mbak.